Horas. Balik Akademi datang kembali di hadapan Anda. Ya, kita akan menyuarakan lagi ini ya tentang korupsi BTS ya, Base Transmission Station 4G ya, fourth generation, yang mengakibatkan kerugian negara 8 triliun lebih ya. Tetapi tidak semua pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab itu ditangkap, dipidanakan ya. Sebelumnya juga 70 miliar ini ya menerima suap dari Irwan Hermawan ya. Ini politisi Gerindra ini ya, si Sugiono ya, lewat stafnya Nistra Yohan. Mereka berdua ini lolos ya. Ini sekarang Menteri Luar Negeri ya, tidak dimintai pertanggungjawaban ya. 70 miliar itu katanya ya, kata Irwan Hermawan ya, diberikan 70 miliar ke Nistra Yohan, stafnya si Sugiono ini, untuk Komisi 1 DPR periode 2019-2024. Tetapi ya, baik Nistra Yohan maupun Sugiono maupun semua anggota maupun ketua Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024 tidak ada diperiksa oleh Kejagung maupun KPK sampai saat ini ya. Jadi ini aman ini orang Sugiono dan Nistra Yohan, stafnya ini. Berikutnya juga yang masih belum diminta tanggung jawab ya, KPK dan Jaksa Agung ini pilih-pilih kasus, tebang pilih. Ini adalah Windu Aji Sutanto ya. Windu Aji Sutanto ini dikenal sebagai tim ses Pilpres 2014 ya, tim ses Joko Widodo ya. Ini dia fotonya, ini berjaket hitam ini ya, berikut dengan Joko Widodo tahun 2014 ya. Tim ses pemenangan Joko Widodo tahun 2014. Jadi orang ini menerima ternyata bukan 33 miliar ya, menerima suap dari Irwan Hermawan itu 2 kali 33 miliar, jadi total 66 miliar. Dan sampai sekarang orang ini masih bebas, maksudnya tidak dimintai tanggung jawab ya. Uang suap itu padahal itu murni dari APBN ya, 8 triliun lebih itu proyek BTS 4G yang gagal dan mangkrak sampai sekarang ya. Uang rakyat 8 triliun enteng sekali ya, padahal dulu kasus cuma ratusan miliar saja sudah besar sekali menggemparkan Indonesia. Ini 8 triliun murni dari APBN, nggak ada hasilnya. Padahal proyek itu katanya untuk daerah-daerah terpinggir, daerah-daerah perbatasan, untuk rakyat di sana mengakses internet dengan kapasitas kecepatan 4th generation. Tapi hasilnya mangkrak ya. Inilah dia orangnya ya, Windu Aji Sutanto. Jadi 66 miliar orang ini menerima dan tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada yang berani memanggil orang ini sampai detik ini ya. Nggak tahu takut sama siapa, apakah takut sama Joko Widodo karena tim sesnya, atau takut sama orang lain ya kan. Apakah ada kaitannya dengan Joko Widodo? Itulah yang perlu ditindaklanjuti ya. Katanya minta bukti kemarin tentang OCCRP ya. Ini buktinya, pintu masuknya ini Windu Aji Sutanto ini gitu loh. Udah ada kok minta gitu ya. Aneh sekali dengan KPK ini ya. Oke, ini dari keputusan dari terdakwa Irwan Hermawan ya, saya bacakan nih. Nah, ini dia Irwan Hermawan ini ya. Oke, sebelumnya juga 27 miliar menerima suap juga ini Dito Aryo Tejo, Menpora saat ini. Aman dia, hanya karena sudah mengembalikan duit suap itu langsung aman nih orang. Kan konyol ya, minta maaf, balikan duit, aman. Kalau begitu semua kejahatan begitu aja ya. Harusnya kan orang ini sudah harus dipenjara ya, dipidana orang ini, bukan malah jadi menteri. Nah inilah ya dari keputusannya
di dalam keputusan terdakwa Irwan Hermawan. Nah, di situ ada saksi bernama Resi Yuki Bramani di bawah sumpah memberikan keterangan. Pokoknya ini dia orangnya. Ya, ini dia si Resi Yuki Bramani, bahwa benar saksi menerangkan saksi terdakwa Irwan Hermawan untuk menyerahkan bungkusan yang isinya saksi duga berupa sejumlah uang. Pihak-pihak yang saksi serahkan adalah Windu dan Dito Aryo Tejo. Ya, Windu apa namanya? Siapa sih tadi nama lengkapnya itu? Windu Aji Sutanto. Lupa ya. Windu Aji Sutanto dan Dito Aryo Tejo. Inilah Menpora saat ini yang dipakai oleh Prabowo Subianto yang katanya mau mengejar koruptor ke Antartika atau antar kita. Ya. Omon-omon. Pret ya. Adapun kronologi penyerahan uang tersebut adalah sekitar bulan September tahun 2022. Terdakwa Irwan Hermawan meminta tolong kepada saksi di tempat yang tidak saksi ingat lagi untuk menyerahkan bingkisan yang saksi duga adalah uang kepada saudara Windu. Ya, pada siang hari di Patra Kuningan, yang mana nomor dan rumahnya sudah saksi tidak ingat lagi. Selanjutnya saksi serahkan bingkisan di dalam tas kepada saudara Windu. Ya. Windu ini tim sesnya Joko Widodo tahun 2014. Nah, terus ini juga di sebelumnya juga selain saksi Resi Yuki Bramani ada juga saksi Windy Purnama. Ini dia orangnya. Windy Purnama ini orangnya ya. Juga dia menerangkan ya, saksi Windy Purnama di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Penyerahan uang kepada Windu Aji Sutanto dan Setio sebesar 33 miliar atas perintah Anang Ahmad Latif. Ya, Anang Ahmad Latif ini sudah menjadi terpidana. Kalau nggak salah hukumannya ringan sekali ya. 2,5 tahun karena sopan atau baik hati atau apa dia tuh. Ya, atau berkeluarga juga seperti kasus Harvey Muiz. Nah, terus inilah dalam pertimbangan hakim menimbang bahwa terdakwa Irwan Hermawan di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Nah, ini bahwa terdakwa menerangkan juga pernah menyerahkan uang sebesar 65 miliar kepada seseorang bernama Windu sekitar pertengahan tahun 2022 atas perintah terdakwa Anang Latif guna penyelesaian permasalahan dan pengamanan terkait pelaksanaan BTS 4G Bakti. Dan penyerahan uang tersebut dilakukan melalui Wawan dan Resi yang merupakan anak buah dari Galumbang Simanjuntak, yakni karyawan PT Moratelindo ya, Moratelindo. Nah, inilah dia ya, bahwa terdakwa menerangkan penerimaan uang tersebut tidak ada yang terdakwa nikmati, namun atas arahan dari terdakwa Anang Latif, penerimaan uang tersebut digunakan untuk keperluan. Nah, inilah dia. Ya, Windu dan Setio 75 miliar ya, Windunya 65 atau 66 miliar. Inilah dia, Agustus sampai Oktober 2022. Ya, yang pasti puluhan miliar gitu lah ya. Terus ini November sampai Desember 2022 inilah Dito Aryo Tejo. Ini ada tabelnya di keputusan 27 miliar. Bahkan orang ini ya, penerima suap ini sekarang adalah Menporanya Prabowo Subianto yang sampai pukul-pukul meja ya, pukul-pukul podium itu ingin mengejar ke Antartika koruptor. Ternyata koruptornya ada di antar dia. Ngomong-ngomong aja ya. Nah, ini ya, Windu Aji Sutanto dan Setio sejumlah 66 miliar juga untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tersebut. Ya, di sini 70 miliar, di sini 66 miliar.
Berarti 9 miliar lagi ke mana itu ya? Ada tambahan berikutnya mungkin. Nah ini pada Oktober 2022 bertempat di kantor Windu, terdakwa Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar tujuan untuk penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Uang tersebut diserahkan sebanyak 2 kali, masing-masing penyerahan 33 miliar ya. Jadi 66 miliar, 2 kali penyerahan. Jadi maksudnya adalah untuk penghentian proses penegakan hukum di Kejagung. Dan ini juga lah maksud suap 27 miliar kepada Dito Aryo Tejo. Ya, 27 miliar yang Menpora sekarang. Jadi mereka-mereka ini adalah mafia-mafia perkara ya. Dengan suap tersebut ingin mengintervensi Kejaksaan Agung supaya menghentikan apa ini proses penyidikan ini ya. Bayangkan ya Menpora saat ini dan ini Windu Aji Susanto, tim sesnya Joko Widodo tahun 2014. Mungkin itu juga ya alasan OCCRP ya, salah satu alasan ya. Persepsi penegakan hukum di Indonesia ini kan, indeks persepsi penegakan hukum di Indonesia ini kan nomor 115 ya, terkotor dari 180. Jadi sisanya cuma 65 negara aja yang lebih kotor. Tapi Indonesia 115 tahun 2023 urutan ke 115. Jadi 115 terkotor lah Indonesia ini, terkorup. Ya wajar kok nggak terima ya dikatakan pemimpin terkorup versi OCCRP ya. Ya siapa presidennya gitu loh. Kalau presidennya bersih maka ini semua nggak terjadi. Ya namanya aja persepsi, ya subjektivitas ya. Berdasarkan ya begini, ini kan ada bahkan ya orang-orang yang dimaksud ini Dito Aryo Tejo jadi Menteri Menpora. Sugiono jadi Menlu, padahal 70 miliar itu. Mistra Yohan stafnya dia menerima uang suap apa ini korupsi BTS 4G ini ya, malah dijadikan Menlu oleh Prabowo Subianto. Dito Aryo Tejo jadi Menpora. Si Windu Aji Susanto ini tim ses Joko Widodo Pilpres 2014 untouchable. Ya wajar lah ya. Indeks persepsi korupsi kita nomor 115 dari 180 ya. Nggak usah kita protes OCCRP maupun international transparansi ya. Ya memang itulah yang terjadi. Ya harusnya kan kita membenahi bukan protes seperti yang dilakukan Adi Armando itu ya. Ya memang buruk gitu loh. Mau buruk mau diapain? Memang buruk. Ya, kalau nggak buruk kejarlah ini orang-orang ini. Bukan malah jadi menteri, bukan jadi untouchable seperti Windu Aji Susanto. Harusnya Adi Armando itulah yang menekan pemerintah untuk mengejar ini supaya indeks persepsi korupsi kita bagus. Gitu loh, supaya nanti tidak ada lagi mantan-mantan presiden Indonesia menjadi pemimpin terkorup versi OCCRP lagi ya, yang mendunia dan sekaligus memalukan. Ya, lebih memalukan lagi. Malah lembaga itu yang diancam-ancam ya. Kan aneh gitu. Ya memang korup negara kita gitu loh. Memang Ade Armando itu nggak pernah ini ya, ngurus SIM atau apa. Oke, pada Oktober 2022 bertempat di kantor Windu Aji Susanto, terdakwa Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Windu Aji Susanto dan Setio sebesar 66 miliar tujuan untuk penghentian proses ya tahapan proyek BTS 4G 21. Nah, inilah berulang dia taruh ya di keputusan 2 kali masing-masing penyerahan 33 miliar ya. Tetapi di tabelnya ini 75 miliar ya, berarti selain dari Irwan Hermawan ada lagi mungkin 9 miliar ke Windu dan Setio ini, kita nggak tahu ya. Kenapa di tabel 75 miliar. Nah inilah saudara ya, jadi kalau ada yang mengatakan protes masuk finalis Joko Widodo menjadi pemimpin terkorup versi OCCRP ya, mungkin bukan
Joko Widodo secara personal, tetapi secara kepemimpinannya ketika memimpin 10 tahun itu. Inilah ya, banyak sekali korupsi-korupsi itu tingkat triliun itu loh, dan tidak diselesaikan tuntas. Tebang pilih, Sugiono, Nistra Yohan aman, Dito Aryo Tejo aman, Windu Aji Susanto aman ya. Terus kasus korupsi yang lain juga, minyak goreng, Airlangga Hartarto aman, Muhammad Lutfi aman, yang ditahan cuma Lin Chen Wei, stafnya Airlangga Hartarto. Ya inilah gambaran gitu loh. Gak usah kita buruk rupa cermin dibelah, begitu ya katanya. Jadi ya udah, memang kalau jelek ya jelek, akui saja gitu loh, supaya bisa diperbaiki gitu kan untuk ke depan. Nah, inilah tersangka Anang Latif, yang lainnya ya di penjara juga. Ini BPK ya. Sanul Kosasi ini juga menerima berapa, 40 miliar kalau nggak salah, katanya dibalikan. Terus bersikap baik, jadi hukumannya cuma berapa tahun, 2,5 atau 3 tahun ya. Jadi ringan-ringan semua pokoknya, maling-maling uang rakyat itu ya. Nah ini si Dito ini ya, membalikan lewat ke tangan si pemberi Irwan Hermawan, lewat pengacaranya Irwan Hermawan, Magdir, 27 miliar. Aman dia, balikin ini orang. Dan tetap dipakai oleh Prabowo Subianto yang mau membentuk pasukan khusus ke Antartika mengejar maling. Omong kosong ya. Nah, inilah semua ya pihak-pihak yang merugikan negara 8 triliun ya, 8 triliun. Ya, ini Menpora Dito Aryo Tejo kecipratan BTS Kemenminfo. Ya memang ada 27 miliar dalam keputusan kok, kita bukan ngomong-ngomong kan, ini dia. Ya. Jadi ngapain lagi dibilang dugaan? Ya ini November sampai Desember 2022 Dito Aryo Tejo 27 juta. Ini dalam keputusan. Berarti kan bukan dugaan lagi nih. Windu Aji Susanto 66 miliar katanya, dan Seto menjadi 75 miliar. Ini kan bukan dugaan ini. Ya fakta persidangan dari saksi-saksi kok. Ya. Terus diapain lah ini? Negara ini apa, Pak Prabowo Subianto, kalau Anda tidak mau lagi masuk seperti Joko Widodo ya, yang akan menjadi pemimpin terkorup the next year versi OCC RP, ya benahi ini gitu. Benahi, jangan tebang pilih. Walaupun itu ada di lingkaran kekuasaan Anda, ya geret dia ke pengadilan. Jangan dijadikan menteri. Gitu loh. Buktikan bahwa Anda bukan omong kosong, omon-omon, atau kucing meong. Ya. Berbenahlah supaya indeks IPK kita, indeks persepsi korupsi kita, janganlah hancur kali. Dari 180 negara, masa urutan 115, katanya negara G20 ya, terkorup. Aduh ya, udah gitu kepolisiannya terkorup se-Asia Tenggara ya, tahun 2023, tapi nggak diterima Jokowi terkorup versi OCC RP. Kan gimana sih? Ya itu sejalan lah, sistem penegakan hukum, kepolisiannya terkorup, penegakan hukumnya hancur ya, lewat indeks persepsi korupsi itu. Ya wajar pemimpinnya berarti buruk gitu loh, itu aja sih. Kalau dia bagus, maka penegakan hukum bagus, kepolisiannya bagus, dan segala macam pemerintahannya bagus dan bersih. Karena kan dia yang bertanggung jawab selama pemerintahannya dia kan. Siapa lagi? Dia yang presidennya. Ya kalau Pak Prabowo nanti ya, Prabowo Subianto ini nanti buruk, IPK-nya, indeks persepsi korupsinya stagnan aja di 3,4, atau stagnan aja di 115 dari 180 negara, berarti kan buruk gitu loh. Itu aja penilaiannya. Transparansi Internasional dan lembaga-lembaga dunia lainnya. Kalau lembaga survei Indonesia kan bisa dibayar itu orang-orangnya. Ya lebih percayalah kita sama orang lain. Ya, menilai kita kan, masa diri kita yang menilai, harus orang lain lah
yang lebih valid ya. Makanya kalau di dalam penemuan paten ketika saya di Jepang, ya orang lain, perusahaan yang menilai itu ini berguna nggak, ini bagus nggak gitu loh. Bahkan paper pun begitu, harus ada peer review-nya gitu kan. Oh ini bagus nggak, layak nggak gitu. Bahkan untuk cuma seminar nasional dan internasional pun ada penilainya kan, orang lain yang menilai, bukan diri kita. Itu yang objektif. Ya kita hargai aja penilaian OCCRP sama Transparansi Internasional bahwa kita korup. Kan kalau nggak mau menerima ya kita yang tambah buruk ya di mata dunia. Nggak pantas sih G20 tapi indeks persepsinya 115 dari 140 ya. Terus apa juga korup semua ya. Udah korup ya, nggak tahu diri lagi udah ditunjukkan kita korup, ya terima kasih, benahilah, mulailah tangkapi orang-orang yang selama ini maling tapi tidak diproses hanya karena lingkaran-lingkaran kekuasaan itu gitu loh. Masa orang semacam ini nggak diproses malah jadi Menlu? Nistra Yohan siapa stafnya dia? Diakui oleh Irwan Hermawan untuk Komisi 1 DPR periode 2019-2024 ya. Nistra Yohan ininya stafnya si Sugiono. Sugiono ngasih berapa ke dia? Nistra Yohan berapa ngasih ke Sugiono? Sugiono ngasih ke anggota-anggota Komisi 1 DPR itu berapa? Kan ini harus dikupas. Bukan hanya ngapain kan Cartika. Ini loh, orang Gerindra ini. Kalau cuma omong-omong 100 hari hampir ini nggak ada pun perubahan apapun. Nggak ada. Entah punya presiden baru, presiden lama, presiden ganti, nggak ada gunanya pun. Bagaimana pemirsa? Yang kalian rasakan sama? Atau memang nggak ada? Atau ya biasa-biasa aja ya? Kayak nggak ganti presiden, paling isunya makan bergizi gratis ya. Kalau kasih makannya tinggal ada duit itu selesai masalah. Kalau ada duit, yang pasti jangan tambah utang lagi. Ya, oke, pemirsa, sampai sekian dulu di video kami kali ini. Horas.